Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Khairani Pangaribuan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2205010001. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang sudah mengajarkan saya serta teman-teman saya di semester ini. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas EKT 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Awal mula terjadinya penyebaran virus COVID-19. Pada awalnya, virus ini diidentifikasi pada bulan Desember tahun 2019, tepatnya di ibu kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi COVID-19 tahun 2019 yang sedang berlangsung. Gejala yang dirasakan oleh penderita seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Gejala lain yang dirasakan seperti nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Pada tanggal 5 April tahun 2020, lebih dari 1,2 juta kasus yang telah dilaporkan kurang lebih dari 200 negara dan wilayah, yang mengakibatkan lebih dari 64.700 jiwa meregang nyawa. Lebih dari 246.000 orang telah pulih. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena virus COVID-19, tepatnya pada bulan Maret tahun 2020, virus COVID-19 masuk ke Indonesia dan dengan cepat menyebar ke seluruh belahan negara di Indonesia. COVID-19 masuk ke Indonesia. Jadi pertama kalinya COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia itu pada tanggal 2 Maret tahun 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 01 melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine pada tanggal 14 Februari tahun 2020. Kemudian tidak butuh waktu yang lama virus COVID-19 menyebar dengan cepat ke penjuru negara Indonesia. Kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah di masa pandemi. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia di masa pandemi COVID-19 salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dengan berbagai bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Hal tersebut dihimbau kepada masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang sedang terjadi. Beberapa akibat dari pandemi COVID-19, salah satunya terhadap dunia pendidikan, yang dapat disebutkan antara lain adalah penutupan luas sekolah-sekolah, mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan menengah, hingga juga pada universitas-universitas. Sebagai gantinya, kemudian dipergunakan pembelajaran jarak jauh dan membuka platform pendidikan daring yang dapat digunakan sekolah dan guru untuk menjangkau peserta didik dari jarak jauh dan membatasi hambatan di dalam menjalankan pendidikan. Dengan diterapkannya sistem pembelajaran secara daring, terkadang timbul berbagai permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan guru. Masalah yang timbul seperti pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya.
Hal tersebut menjadi keluhan siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. Permasalahan yang ditimbulkan melalui penerapan sistem pembelajaran secara daring adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang mengakibatkan lambatnya proses dalam mengakses informasi. Terkadang, siswa tertinggal suatu informasi baru akibat dari sinyal yang kurang memadai. Salah satu akibat yang dirasakan oleh siswa seperti terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Sementara itu, dampak yang dirasakan oleh guru seperti memeriksa banyak tugas yang dikirim oleh siswa, menyebabkan ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Sementara itu, ada dampak positif yang didapatkan dari adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online. Di era perkembangan teknologi yang semakin canggih, guru dan siswa dituntut memiliki kemampuan dalam bidang teknologi. Baik siswa maupun guru dituntut untuk bisa menggunakan teknologi. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara daring. Mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran secara daring sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran di kelas dan target pencapaian dalam pembelajaran. Fasilitas sarana pembelajaran yang dapat digunakan antara lain e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Meet, YouTube, maupun media sosial WhatsApp. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media pembelajaran melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Walaupun pandemi COVID-19 memberikan berbagai dampak terhadap dunia pendidikan di Indonesia, namun di balik itu semua terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dan dirasakan. Dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, memberikan manfaat yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Baik, kita sudah sampai pada akhir presentasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.